Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Ulfi Aprilia dengan NIM 286266110. Saya kelas 2A, semester 2 dari Prodi S1 PGSD dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai dan dosen pengampunya Bapak Rizky Ananda MPD. Nah, materi kita kali ini tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai dengan provinsi. Apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Definisi kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tingkatan kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. Hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi adalah mempunyai pengaruh timbal balik antara kegiatan ekonomi dan lingkungan, namun dengan batasan tertentu dalam bidang pekerjaan. Misalnya, sebuah industri akan memerlukan sebuah bahan yang didapat dari lingkungan yang merupakan kegiatan ekonomi, dan industri akan mengeluarkan limbah yang dapat didaur ulang secara langsung atau bertahap. Namun, jika limbah yang dihasilkan berlebih akan mempengaruhi kehidupan sosial. Lalu, kegiatan ekonomi merupakan sebuah interaksi antara konsumen dan produsen, di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa yang bisa dilakukannya. Bisa menjadi pekerja, atau yang lain bisa juga sebaliknya, perusahaan menyediakan sesuatu untuk masyarakat. Kegiatan ekonomi harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam. Mengingat hal itu, kita mempunyai sumber yang terbatas. Jika pengolahan yang dilakukan tidak begitu baik, akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan bisa menghentikan kegiatan suatu industri dalam memproduksi sesuatu dan akan berakibat buruk pula kepada pekerja yang akan kehilangan mata pencarian mereka. Kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan akan membuat berbagai hal mengalami dampaknya. Contohnya, lingkungan alam dan juga polusi atau limbah yang ditimbulkan tidak dapat diolah. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, kegiatan ekonomi masyarakat beragam. Ada yang bersifat agraris dan non-agraris. Lalu berikut jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai faktor utama. Hasilnya tersebut adalah bahan makanan. Hasil yang diperoleh itu seperti padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, atau umbi-umbian. Pertanian banyak menjadi mata pencaharian bagi masyarakat di Indonesia. Lalu, yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Yang ketiga, kita lihat di sini ada peternakan. Apa sih itu peternakan? Peternakan itu merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakkan diantaranya sapi, ayam, kambing, domba, dan babi.
Hasil peternakan diantaranya ada daging, susu, dan telur. Ada juga bahan pakaian. Yang keempat, kita lihat di sini ada perikanan. Perikanan itu berasal dari kata dasar ikan yang berimbuhan P dan an, yang berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Lalu yang kelima, ada perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Pada masa awal, sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan dengan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Dan yang terakhir, yaitu perindustrian. Perindustrian itu adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Nah, tadi kan kita membahas tentang agraris. Apa sih itu agraris? Agraris adalah sektor pertanian atau penduduk yang mayoritasnya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Pertanian menjadi sektor yang utama dalam negara agraris karena penduduknya bekerja sebagai petani. Pertanian adalah hal utama pada negara agraris dengan sumber daya alam yang bermacam-macam. Lalu tadi ada juga yang non-agraris. Pada umumnya, lebih berkembang di daerah perkotaan, khususnya di kota-kota besar. Kegiatan ekonomi non-agraris meliputi usaha pertambangan, industri, perdagangan, ataupun jasa. Lalu bentuk kegiatan ekonomi di masyarakat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, lalu yang ketiga konsumsi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat, yaitu yang pertama tingkat pendidikannya, lalu ada jenis pekerjaan, yang ketiga tingkat pendapatan, yang keempat keadaan rumah tangga, kelima tempat tinggalnya, lalu yang keenam kepemilikan kekayaan, ketujuh jabatan dalam organisasi, lalu yang terakhir aktivitas ekonomi. Lalu kegiatan ekonomi merupakan sebuah interaksi antara konsumen dan produsen, di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa yang bisa dilakukannya, bisa menjadi pekerja atau yang lain, bisa juga sebaliknya perusahaan menyediakan sesuatu untuk masyarakat. Kegiatan ekonomi harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam, mengingat hal itu kita mempunyai sumber yang terbatas jika pengolahan yang dilakukan tidak begitu baik akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial. Dan lalu di dalam perkembangannya kegiatan ekonomi lebih berkembang di Pulau Jawa dan sedikit di pulau lainnya seperti di Sumatera dan Kalimantan. Pembangunan regional di Indonesia pada tahun 1960-an digambarkan sebagai pembangunan sosial ekonomi yang dramatis. Sementara itu, terlihat jelas terdapat kesenjangan ekonomi yang serius antara wilayah dengan ditandai tidak meratanya pembangunan antara wilayah Jawa dan di luar Pulau Jawa. Lalu, di sini kita lihat ada struktur sosial ekonomi era Orde Baru Sunting Kabinet Ampera. Program pembangunan dilaksanakan sistematis melalui rencana pembangunan 5 tahun. Maksudnya, di bidang pendidikan jumlah anak yang dapat bersekolah terus meningkat walaupun tidak semua penduduk mendapatkannya karena kurang meratanya pendidikan berdasarkan wilayah ataupun tingkat ekonomi. Di bidang ekonomi, pemerintah lebih memperhatikan pembangunan di daerah dengan ditandai dipegangnya kepemimpinan tunggal di daerah oleh gubernur.
adanya dominasi kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan lebih sedikit di pulau lain. Dari awal kemerdekaan sampai era reformasi, kesenjangan antar provinsi masih terlihat. Dalam hal ini diukur dari tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan, pembangunan, serta pendapatan. Dalam hal pembangunan, sosial ekonomi yang tidak merata menyebabkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, khususnya di Indonesia. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.